Di laut yang bergelora, di garis pantai yang tak bersahabat, di hutan rimba, dan di setiap palagan pengabdian, Pasmar 1 berdiri. Bukan sekedar satuan tempur, tetapi kekuatan pendarat amfibi, kekuatan pemukul, pertahanan pantai, pengaman pulau-pulau terluar strategis, dan di saat keadaan paling genting, Pasmar 1 selalu siap digerakkan untuk satu tujuan, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ribuan prajurit terlatih, deru kendaraan tempur menggetarkan bumi, tank amfibi menembus ombak tanpa ragu, kendaraan tempur pendarat pengantar pasukan ke garis depan, dan roket artileri siap menghantam sasaran. Semua itu adalah kekuatan Pasmar 1. Namun, kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh senjata. Ada kekuatan lain yang tak terlihat, namun menentukan segalanya, integritas. Hari ini, medan juang tidak hanya di medan operasi. Ia hadir di ruang kerja, dalam setiap keputusan, dalam setiap pelayanan, dan dalam setiap amanah. Dan di sanalah Pasmar 1 juga bertempur. Melalui pembangunan zona integritas, Pasmar 1 telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2024. Selanjutnya, Pasmar 1 tidak sekedar berbenah. Pasmar 1 bertransformasi, terus mengubah pola pikir, membangun budaya kerja, menata sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini dilaksanakan secara menyeluruh. Manajemen perubahan, menguatkan komitmen pimpinan dan internalisasi budaya integritas. Penataan tata laksana dengan simplifikasi proses dan digitalisasi layanan. Penguatan SDM melalui peningkatan kompetensi dan kinerja berbasis sistem. Akuntabilitas, menerapkan kinerja terukur dan pelaporan transparan. Pengawasan, peningkatan fungsi kontrol internal dan monef berkelanjutan. Pelayanan publik, memberikan layanan cepat, mudah, dan berorientasi pengguna. Inilah fondasi organisasi yang tidak hanya kuat tetapi juga dipercaya. Transformasi dimulai dari kepemimpinan. Komandan Pasmar 1 dan seluruh unsur pimpinan hadir, bukan hanya di garis depan, tetapi di tengah prajuritnya, mendengar, memahami, menguatkan. Pimpinan tidak hanya mengendalikan, tetapi peduli dan melayani. Dari kedekatan, lahir kepercayaan. Dari kepedulian, tumbuh loyalitas. Dan dari loyalitas, lahir kekuatan. Untuk mengoptimalkan tata kelola, Pasmar 1 saat ini terus menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sirup digunakan untuk perencanaan pengadaan secara transparan. Sakti dan Simak BMN untuk pengelolaan keuangan dan aset negara secara tertib dan akuntabel. Imonel untuk memonitoring dan evaluasi kinerja secara real time. Sibensam untuk pengelolaan data perlengkapan prajurit secara akurat, serta SPSE LPSE untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronika dan terbuka. Transformasi inovasi dan digitalisasi diperkuat dengan inovasi sistem komando, pengendalian, dan dukungan operasional berbasis digital. Inovasi ini memadukan secara operasional seluruh aplikasi yang ada ke dalam satu kendali operasional agar tercipta alur kerja yang terpadu, cepat, dan berbasis data. Sejak tahun 2023, dikembangkan aplikasi Marine Exercise Report untuk evaluasi latihan, Command Control and Intelligence untuk pengendalian operasi, dan SMS Broadcast untuk percepatan perintah.
Pada tahun 2025, diperkuat dengan inovasi aplikasi keluar masuk senjata dan shootmarker untuk mengefektifkan pelaksanaan latihan menembak. Inovasi ini didukung oleh logistik One Touch, CPAS, dan Sibensam yang telah digunakan sejak tahun 2022. Seluruhnya membentuk sistem digital terpadu secara operasional untuk memperkuat command and control serta meningkatkan kesiapan operasional Pasmar 1. Transformasi teknologi informasi juga dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan dengan terbentuknya Staf Komunikasi dan Elektronika, Dinas Komunikasi dan Elektronika sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pelaksanaan bidang komunikasi dan elektronika, serta Puskodal yang melaksanakan fungsi penyiapan komando dan kendali. Namun Pasmar 1 memahami, teknologi hanyalah alat, kekuatan sejati tetap pada manusia, prajurit yang kuat, prajurit yang bersih, prajurit yang berintegritas. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui pelatihan terhadap pengawal akuntabilitas dan sertifikasi seluruh pejabat pembuat komitmen. Program penyiapan tes pendidikan, membina dan membuka kesempatan berprestasi secara adil. Inovasi treatment recovery area dan healing corner, memulihkan fisik dan psikis prajurit agar siap kembali bertugas. Umroh gratis, beasiswa keluarga prajurit, dan bedah rumah sebagai bentuk penghargaan, kepedulian, dan kesejahteraan nyata. Melalui Sarasean Heroic Action dan lorong sejarah, nilai ditanamkan, integritas dihidupkan, budaya terbentuk, karakter menguat, dan setiap prajurit menjadi agen perubahan. Dan perubahan itu tidak berhenti pada narasi. Ia terukur, nyata, dan terbukti. Angka pelanggaran menurun signifikan dari tahun ke tahun. Prestasi prajurit semakin bertambah di segala bidang, baik di level nasional maupun internasional. Bahkan di lingkungan TNI Angkatan Laut, prajurit teladan diraih oleh prajurit Pasmar 1. Di tingkat satuan, predikat Satuan Teladan TNI Angkatan Laut juga diraih oleh satuan jajaran Pasmar 1. Pasmar 1 mampu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan minim hasil temuan audit internal dan tindak lanjut hasil temuan clearance 100%. Berdasarkan survei indeks persepsi anti korupsi dengan hasil, Pasmar 1 merupakan satuan yang bebas dari korupsi dan nilai persepsi ini terus meningkat setiap tahunnya. Dan berdasarkan Lakib tahun 2024 dan tahun 2025, capaian kinerja Pasmar 1 mencapai 100%. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, Pasmar 1 selalu memperoleh penghargaan dari KPPN terkait pencapaian nilai IKPA dengan kategori pagu di atas 500 miliar. Hasil lainnya adalah Pasmar 1 telah mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagai outcome pembangunan zona integritas, kesiapan tempur dan kesiapan operasional Pasmar 1 terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2025, kesiapan mencapai 100%. Dalam setiap operasi tempur dan pengamanan pulau terluar strategis, Pasmar 1 hadir dengan keberhasilan dan kehormatan. Dalam operasi lainnya, Pasmar 1 hadir di garis depan kemanusiaan. Dalam penanggulangan bencana dan huru-hara, bergerak cepat, tepat, dan terukur, menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat. Melalui patroli sungai, turut menjaga kelestarian lingkungan. Dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, Pasmar 1 berperan aktif membantu masyarakat
membangun kemandirian dan memperkuat ketahanan wilayah. Pasmar 1 juga berkontribusi dalam menyiapkan komponen cadangan, serta membina masyarakat sipil melalui pelatihan karakter dan bela negara. Dari sinilah kehadiran Pasmar 1 dirasakan nyata, tidak hanya dalam pertahanan, tetapi dalam kehidupan masyarakat. Kepercayaan pun tumbuh dari satuan atas, pemerintah, hingga masyarakat. Pasmar 1 hadir di setiap palagan bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai solusi bangsa. Inilah Pasmar 1 hari ini, profesional sekaligus humanis. Model ini tidak hanya memperkuat internal dalam hal pembangunan zona integritas. Pasmar 1 telah menginspirasi dan menjadi role model satuan di jajaran Korps Marinir. Perjalanan ini belum selesai. Yang dijaga bukan hanya sistem, tetapi komitmen. Bukan hanya capaian, tetapi keberlanjutan. Pasmar 1 akan terus melangkah, menjadi teladan, menjadi standar, menjadi kebanggaan Korps Marinir. Karena Pasmar 1 memahami, integritas melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan kekuatan, dan kekuatan menentukan kemenangan. Ini bukan sekedar zona integritas, ini adalah jalan menuju kemenangan. Integritas untuk negeri, kemenangan untuk bangsa.